kita berdoa bersama dulu. Satu orang pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita siapkan hati dan bagi kita untuk mengenal Tuhan Allah. Izinkanlah saya mengulangi ini pelajaran agama kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, pada hari ini kami berterima kasih kepada Engkau karena Engkau masih menjunjung kami dari malam tadi hingga pagi ini. Sekarang ya Tuhan, kami akan melaksanakan tugas pembelajaran kami. Bukalah hati otak dan pikiran kami agar kami bisa mengikuti pembelajaran kami dengan baik. Semua dalam harapan ini kami sampaikan kepada Kristus Tuhan kami. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Baik. Sebelum kita lanjut, Ibu cek kehadiran dulu. Yang tidak hadir hari ini berapa orang? Satu. Satu orang? Iya. Atas nama siapa? Yunita Filiana Suli. Ini sakit atau apa? Sakit. Berarti yang lainnya semua hadir? Ya. Baik, kita lanjut materi. Materi minggu kemarin kita sudah bahas tentang ancaman terhadap negara Indonesia. Masih ingat? Masih. Oke, baik. Kalau masih ingat, Ibu mau tanya kembali materi minggu kemarin. Apa itu ancaman nasional? Yang tahu angkat tangan. Oke, baik. Irna silakan. Apa itu ancaman? Ancaman nasional adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan suatu negara. Oke, baik. Itu ancaman pengertian dari ancaman nasional. Nah, berdasarkan ancaman ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada jenis ancaman, ada sumber, dan juga ada bentuk ancaman. Nah, baik, Ibu mau tanya ancaman berdasarkan sumber. Nah, berdasarkan sumber itu ada 2 ancaman, yaitu ancaman apa saja? Yang tahu angkat tangan. Oke, Frida, silakan. Ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Baik, ancaman dari dalam itu apa? Ancaman dari dalam yaitu segala ancaman terhadap kami nasional yang berasal dari dalam negeri. Ancaman dari luar yaitu segala ancaman terhadap pertahanan nasional yang berasal dari luar negeri. Oke, baik. Sudah jawab tentang ancaman, apa itu ancaman dari dalam dan dari luar. Nah, contoh masing-masing wujud ancaman dari dalam. Salah satu contohnya apa wujud ancaman dari dalam? Yang tahu angkat tangan. Oke, Feby silakan. Yang pertama perampokan, yang kedua pencurian, yang ketiga narkoba, yang keempat korupsi, dan yang kelima wabah penyakit. Oke, jadi itu wujud ancaman dari dalam negeri sendiri. Salah satunya adalah narkoba. Selain narkoba, ada lagi wabah penyakit. Selain wabah penyakit, ada lagi perampokan, pencurian sumber daya alam. Nah, baik, itu wujud ancaman dari dalam negeri. Selain itu ada wujud ancaman dari luar. Contohnya apa? Oke, silakan. Contoh ancaman dari luar negeri, terorisme global, narkoba, masalah perbatasan. Ya, jadi itu wujud ancaman dari luar, terorisme global, yang dimana sekarang, dulu dan sekarang lagi, pernah terjadi beberapa tahun lalu itu ada teroris, pemboman di gereja mana itu? Gereja yang ada di mana itu? Ada di gereja yang ada di mana itu? Hah? Ada pemboman di gereja-gereja lain di Surabaya ada.
beberapa tahun yang lalu pernah terjadi. Baik, untuk materi ini, materi tentang ancaman sampai di sini ada Ibu sudah kirim tugas di dalam grup WhatsApp. Jadi silakan buka HP untuk lihat tugas yang Ibu sudah kirim, lalu kerjakan. Masing-masing kerja. Silakan. Silakan buka HP untuk kerjakan tugas yang ada di dalam yang Ibu sudah kirim di grup. Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah satu orang kumpul. Satu orang saja yang pilih untuk kumpul di kolom berjawab. Oke, semua sudah selesai. Kita lanjut materi hari ini, materi bab yang kelima. Materi bab yang kelima ini tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Silakan lihat buku paket. Bab kelima tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelum kita lanjut harus ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ada 4. Yang pertama adalah mensyukuri nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, menunjukkan sikap kerjasama dalam rangka mewujudkan komitmen integrasi nasional. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor pembentuk integrasi nasional. Baik, materi yang pertama kita akan bahas adalah kebinekaan bangsa Indonesia. Harus tahu dulu makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Baik, makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Kamu tahu makna arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Tahu? Oke, yang tahu angkat tangan. Oke, Benny, silakan. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu doa. Baik, jadi arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda, walaupun berbeda-beda namun tetap satu. Baik. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan semboyan dari bangsa Indonesia dan mempunyai arti walaupun berbeda-beda namun tetap satu. Nah, baik, dalam hal ini lebih menekankan semboyan bangsa Indonesia ini lebih menekankan pada persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman. Kita tahu Indonesia ini sangat luas, yang terdiri dari banyak pulau. Dengan demikian ada keberagaman atau yang disebut dengan perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan yang ada di dalam bangsa itu terdiri dari apa saja? Yang tahu angkat tangan. Oke, silakan. Suku, ras, agama, dan antar golongan. Nah, ini adalah perbedaan atau keberagaman yang ada di dalam bangsa Indonesia dari suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Baik, selain semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan bangsa kita Bhinneka Tunggal Ika, ada pun alat-alat pemersatu bangsa lainnya. Nah, alat-alat pemersatu bangsa lainnya yang pertama adalah Pancasila. Pancasila merupakan apa? Dasar negara. Baik, Pancasila merupakan dasar negara. Ini salah satu alat pemersatu bangsa selain Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang kedua itu apa? Bendera merah putih. Jangan rame-rame, satu orang saja. Jadi yang kedua adalah bendera merah putih. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia. Yang keempat, burung Garuda. Nah, burung Garuda ini merupakan apa? Lambang negara. Lambang negara yang ada tulisan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Baik, yang berikut adalah lagu Indonesia Raya, merupakan lagu kebangsaan. Dan yang terakhir adalah lagu-lagu perjuangan
perjuangan yang kalian tahu. Yang tahu angkat tangan. Lagu-lagu perjuangan. Apa? Banyak lagu-lagu perjuangan nih. Salah satunya adalah lagu 17 Agustus. Selain itu apa lagi? Selain itu apa lagi? Halo Bandung. Banyak lagu-lagu perjuangan yang ada di Indonesia ini. Oke, baik, sampai di sini ada yang mau tanya? Tidak ada? Ya. Oke, baik, kita lanjut. Jadi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika perlu diaktualisasikan atau dibentuk dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah bidang politik. Yang pertama adalah aktualisasi di dalam bidang politik. Contoh aktualisasi dalam kehidupan sehari-hari di dalam bidang politik. Yang pertama adalah pemilu. Pada saat pemilu setiap warga negara mempunyai hak suara yang sama. Akan tetapi tidak semua orang itu semua warga negara Indonesia ini langsung berbondong-bondong ikut pemilih. Tetapi yang sudah berusia 17 tahun dan yang sudah ada KTP. Jadi yang sudah 17 tahun tapi dia tidak ada KTP, dia tidak bisa ikut pemilihan umum. Baik, itu adalah aktualisasi dalam bidang politik. Selain itu, yang kedua, aktualisasi bidang hukum dan pemerintahan. Contoh, para penegak hukum seperti polisi, pengacara, jaksa, hakim harus bersikap objektif dan tidak diskriminasi. Itu contoh yang kedua, contoh aktualisasi dalam bidang hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, aktualisasi bidang sosial budaya. Ini penerapan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sosial budaya. Contoh dari aktualisasi di bidang sosial budaya. Salah satunya apa? Salah satunya apa, Frida? Tiap suku harus saling menghargai satu sama lain. Jadi baik. Tiap suku harus saling menghargai, saling menerima karena kita hidup di tengah keberagaman. Dan yang terakhir, aktualisasi dalam bidang pertahanan dan keamanan. Jadi penerapan aktualisasi nilai Bhinneka Tunggal dalam kehidupan pertahanan dan keamanan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air. Salah satu contohnya apa? Yang terakhir itu. Setiap individu dan masyarakat turut menjaga keamanan. Jadi setiap individu itu turut menjaga keamanan, bukan berarti dia harus pegang senjata baru dia bisa menjaga, tapi tidak. Menjaga keamanan ini dari diri, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan maupun kalau kalian kan ada juga di lingkungan sekolah, jadi di lingkungan sekolah juga. Oke, baik, sampai di sini. Paham? Paham. Oke, kalau paham, silakan buat bentuk kelompok. Satu kelompok 4 orang. Silakan bentuk kelompok. Oke, sudah? Oke, kalau sudah duduk dalam bentuk kelompok, silakan lihat di buku paket halaman 200. Sudah lihat? Sudah. Oke, silakan diskusikan bersama teman kelompok. Setelah mengerjakan tugas ini, silakan kumpul di meja ini. Waktu 5 menit, silakan. Oke, sudah? Oke, kalau sudah, nanti minggu depan sebelum kita lanjut materi berikut, kita akan bahas bersama tentang tugas hari ini. Sebelum kita masuk materi berikutnya, bahas bersama materi tugas hari ini.
Jadi pertemuan hari ini sampai di sini. Minggu depan kita lanjut untuk sama-sama bahas tugas hari ini dan melanjutkan materi berikut. Jadi tugasnya minggu depan kita sama-sama bahas kembali tugas yang hari ini kalian diskusikan, bahas bersama sebelum kita lanjut materi tentang integrasi nasional. Jangan lupa tugas yang hari ini kerja. Baik, sampai pada akhirnya kita pertemuan hari ini sampai di sini. Silakan lanjut pelajaran berikutnya. Siap. Salam.